Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk semester 2 pelajaran Quran Hadis kelas 8. Mari kita mulai pelajaran ini dengan umul kitab ila hadin yadis sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk pelajaran Quran Hadis semester 2 kelas 8 pada bab yang pertama. Apa yang akan kita bahas adalah hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Mad far'i ya. Akan tetapi dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah mad silah dan mad badal ya. Dua ya. Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama sebelum memasuki mad silah dan mad badal, kita akan harus memahami juga namanya mad, pengertian mad. Mad secara bahasa artinya adalah panjang atau memanjangkan, sedangkan menurut istilah adalah mad adalah memanjangkan bacaan suatu huruf ini ya, suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran ya. Macam-macam mad secara garis besar ya, mad itu dibagi menjadi dua, mad asli dan mad far'i ya. Jadi mad silah itu termasuk mad far'i. Nah, dia mad asli adalah atau disebut juga mad tabi'i, yaitu artinya adalah mad yang terjadi karena adanya huruf alif ya. Ini juga sudah lazim dibahas ya. Huruf alif sebelumnya berharokat fathah, kemudian ada wawu yang didahulukan huruf sebelumnya berharokat doma, kemudian ada ya yang didahulukan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini contohnya terkumpul di lafaz di bawah ini nih. Contohnya ada kitabun, nata, ada alif ini ya sebelumnya berharokat fathah, dan yaqulu, nah ada wawu sebelumnya berharokat doma, kemudian ada sami'un, nah ada ya sebelumnya berharokat kasroh. Nah, masuk kepada bagian B yaitu mad far'i. Mad far'i, nah mad far'i ya artinya adalah cabangan ya. Menurut istilah adalah mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli. Jadi awalnya ada mad asli, kemudian ada tambahannya. Nah, tambahannya itu nanti bisa masuk kepada mad far'i. Ya, ada berapa macam? Ada 14 macam ya, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian ini juga nanti pertama syarat madnya yang tadi dia jelaskan namanya mad asli. Kemudian kita masuk kepada hukum bacaan mad silah. Nah, mad silah, mad artinya panjang ya, kalian harus ingat mad artinya panjang gitu ya. Bagaimana ketika bacaan mad silah? Mad silah menurut istilah adalah tajwid adalah mad silah. Al-mad silah ialah yang terjadi karena adanya hadomir. Hadomir ini ha domir di dalam ilmu nahwu namanya juga hadomir, adalah kata ganti orang ketiga ya, ha domir ya. Kemudian hukum bacaan mad silah qasiroh. Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah berarti hubungan, dan qasiroh artinya pendek. Jadi mad silah qasiroh adalah jika ada hadomir berharokat domah maupun kasroh bertemu dengan huruf selain hamzah. Jadi setelahnya itu ada huruf selain hamzah ya, terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf ya, jadi tidak baca berhenti ya. Kalau kita bacanya lanjut begitu maksudnya ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, mana yang disebut hadomir itu? Nah, ini disebut hadomir ini. Ini disebut hadomir dan sebelumnya berharokat fathah, dan ini setelahnya bukan hamzah. Ya, apa saja pokoknya bukan hamzah ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Fa'athar nabihi naqan. Nah, ya. Itu ya. Fa'athar nabihi naqan. Nah, itu ya. Berapa? Satu alif atau harokat panjangnya ha ini, satu alif atau dua harokat ya, segitu dikira-kirakan ya. Kemudian kalau yang sebelumnya adalah mad silah qasiroh, yang sekarang adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu kebalikannya ya, yang pengecualiannya yang tadi mad silah yaitu apabila ada hak domir berharokat domah maupun kasroh bertemu dengan huruf hamzah.
Nah, terakhirnya ya, tadi akhirnya itu bertemu selain hamzah dan ini bertemu dengan hamzah, terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak disambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya. Nah, ini kalian baca ya. Mad silah tawilah dibaca dengan panjang 2,5 alif atau 5 harokat ya. Bagaimana? Mana contohnya mad silah? Nah, ini ha ini ya. Ha ini bertemu dengan hamzah, ini nih azwaja, ini ada hamzahnya ya. Bagaimana cara bacanya ya? Ini dalam surat Al-Hijr ya. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Nah, itu ya cara bacanya ya. Jadi bihinya itu kita ulang bihinya ya. Bihi azwajam minhum. Mana yang disebut mad silah tawilah, ha ini ya. Dan juga contoh yang bawahnya kalian ikutkan dengan penjelasan dari contoh yang pertama ya. Kemudian ada pengecualian ya. Di sini hak domir pada lafadz-lafadz di bawah ini tidak termasuk mad silah karena berada pada pengecualiannya. Jadi apa saja pengecualiannya? Yang pertama adalah sebelum hak domir berharokat sukun. Kenapa sebelum hak domir berharokat sukun? Jadi tidak termasuk. Bagaimana tidak termasuk mad silah tawilah? Ilaihi. Nah, kalau baca wakafnya ilaih. Dan ini pengecualian semua ya. Yang kedua, hak domir dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Nah, contohnya ya, dibaca sambung artinya dibaca wasol ya. Nah, ini ya contohnya lahul huda. Nah, ini haknya bukan termasuk ha atau mad silah tawilah, bukan termasuk ya. Kemudian pengecualian hak domir kalian bisa baca di sini. Hak kalimat bukan termasuk hak domir dan harus dibaca pendek. Contohnya, nah, lam yang tahilanas fa'am bin nasiyah. Nah, ini hak ini bukan termasuk hak domir ya, di dalam surat Al-Alaq ya, bukan termasuk hak domir juga. Nah, kalian bisa lihat. Nah, itu hak yang berada di satu kalimat ya, masuk pada kalimat. Kalau nanti belajar ilmu shorof, ini ada nih penjelasannya. Ini lam, nah ini kalimat fi'il ya, fi'il kemasukan lam, nanti ada di ilmu shorof ya. Ini juga sama ya pengertiannya aja. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya apa yang perintahnya? Nah, ini ada dulu ya. Halaman berikutnya, oh ya, pembelasannya tadi ya. Kemudian ini juga pengecualian hak yang dibaca sukun pada waktu wakaf maupun wasol ya. Hak yang dibaca sukun pada waktu wakaf maupun wasol ini bukan hak domir juga dan bukan termasuk mad silah ya, jauh sekali ya. Ini pengecualian semua ya. Kalian bisa amati suatu surat dan juga bisa dengan pengecualian ini bisa menentukan, mendefinisikan, menjelaskan ya. Kemudian ini ada tugas ya, kalian bukalah Al-Quran kalian, temukanlah hukum mad silah qasirah dan mad silah tawilah dalam Al-Quran dan tuliskan hasil temuan pada tabel secara lengkap ya. Nah, kalian ada mad silah qasirah dan mad silah tawilah ya. Bedanya tadi, kalau mad silah qasirah itu panjangnya cuma 1 alif atau 2 harokat ya. Kalau mad silah tawilah panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat ya. Nah, kalian cari di dalam Al-Quran dengan definisi yang sudah dijelaskan tadi, kemudian ditulis satu-satu saja ya. Ini cuman satu ya, ini cuman yang yang nomor 1 adalah mad silah qasirah, yang nomor 2 adalah
mad silah tawilah. Nah, kalian buat satu-satu berarti ya, jumlahnya ada 2 berarti. Nah, kemudian masuk kepada hukum bacaan mad badal. Mad badal juga termasuk dari namanya mad far'i yang 14 itu pembagiannya ya. Pengertian mad badal, mad artinya panjang, sedangkan badal artinya pengganti. Ganti ya, badal gitu kan. Tolong badalin saya, tolong gantikan saya, itu sama aja ya. Istilah mad badal adalah mad yang terjadi karena ada hukum hamzah berharokat fathah, domah atau kasroh yang bertemu huruf hamzah sukun. Kemudian huruf hamzah sukun diganti menjadi wawu, iya atau alif. Nah, ini pengganti ya. Pengganti. Ini juga ada di dalam ilmu shorof ya. Cara membaca hukum bacaan mad badal. Cara membaca hukum bacaan mad badal dengan memanjangkan 2 harokat atau 1 alif ya. Ini kita lihat ke contohnya di sini ya. Contohnya mad badal. Ini contoh mad badal, ini yang hasilnya seperti ini. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini ya. Prosesnya kalau di dalam ilmu nahwunya, ilmu shorofnya itu amanu, gitu kan, asluhu manu, gitu ya. Nah, itu tapi kita langsung bahas ini aja lah, langsung ke hasilnya aja ya. Nah, manu asalnya manu ya, kemudian manu ini bisa menjadi amanu ya, gitu. Syaratnya adalah digantinya hamzah yang kedua dengan alif ya. Gantikan hamzah yang kedua dengan alif, bacaannya menjadi amanu. Kenapa digantinya alif? Karena sebelumnya fathah ya. Kita lanjut ke bawahnya ya. Imanan. Nah, kenapa hamzah yang kedua ini digantinya ya? Karena sebelumnya berharokat kasroh ya. Kemudian yang terakhir adalah utiya. Nah, kenapa lafadz utiya ini hamzahnya yang utiya ini diganti dengan wawu? Karena sebelumnya berharokat domah ya, menjadi utiya. Nah, seperti itu ya penjelasannya untuk pertemuan yang pertama. Kalian dituntut untuk mengerjakan satu soal ya. Bukalah Al-Quran kalian, berartilah membaca hukum bacaan mad badal, atau kemudian pada surat An-Nisa, kalian buka ya surat An-Nisa, nah ayat 4 ya, surat keempat ayat ke-77 ya, atau juga surat An-Nisa surat keempat ya ayat ke-119. Kalian buka, temukan hukum bacaan, kemudian setelah kalian buka dari ayat itu temukan bacaan mad badal ya. Setelah kalian ketemu, kalian tulis ya 1, 2, 3 atau minimal 2 lah ya. Kalian tuliskan, kemudian itu sebagai tugasnya di pembelajaran ini ya. Akan tetapi hukum bacaan mad tamkin dan seterusnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya, ada kalian mudah untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.